Mas, kita lanjutin ya progress story-nya. Pripun kondisinya udah enakan? Ya, oke. Ini aku mau nanya, itu kira-kira jam berapa jenengan meninggalkan jenazahnya Mas Iqbal? Iya, jadi begini, saat Iqbal jatuh itu jam mati, tapi kita udah betulkan. Karena apa? Karena harus mencocokkan waktu juga sama si Gagah. Nah, begitu juga ketika Iqbal saya temukan meninggal itu kan sekitar jam 6 pagi itu. Nah, tapi saya masih 4 jaman di situ. Saya meninggalkan jam 10. Karena apa? Karena otomatis ketika ketemu kan aku shock dulu. Jadi nggak terus bisa langsung bertindak apa, itu kan harus mikir-mikir ini apa yang harus aku lakukan dulu kan. Nah, yang pertama kan meyakinkan dulu dia benar-benar sudah meninggal. Jadi sambil menangis itu, tapi nggak keluar air matanya loh waktu itu. Karena apa? Karena sepanjang 4 hari menunggu itu aku sudah kehabisan air mata. Jadi setiap kali si Iqbal berteriak-teriak itu aku kan sudah menangis. Nah, akibatnya waktu meninggalnya itu justru sudah nggak bisa berair lagi matanya. Nah, itu dadanya Iqbal itu aku pukulin. Iqbal bangun gitu ya. Terus badannya tak guncang-guncangin, kan kaku itu. Bangun. Sudah kaku. Jadi badannya kaku. Terus mulutnya kan menganga. Itu aku kasih pernapasan buatan, jadi gitu ya. Itu juga sudah tidak ada reaksinya. Apapun yang aku ketahui sudah aku praktekkan. Jadi ketika di rumah sakit dokter bilang itu mati suri, ya apa boleh buat. Artinya waktu aku meninggalkan memang semua prosedur yang aku ketahui itu sudah aku lakukan, dan tetap aja dalam dugaanku dia meninggal kan begitu. Lalu setelah sudah pasti menurutku waktu itu meninggal ya karena dia mintanya diserukan adzan sama syahadat. Itu aku lakukan, aku serukan di telinganya, kemudian aku duduk di samping jenazahnya membaca Al-Fatihah, lalu aku seret ke bivak, aku ganjal pakai beberapa batu besar, baru aku turun. Nah, aku turun itu jam 10 pagi, jadi 4 jam. Saya menungguinya 4 jam. Itu berarti hari ke-9 ya Mas? Itu hari ke-9 itu. Terus di hari ke-9 itu apa yang jenengan alami? Ya, aku sudah cerita bahwa sekitar 20 meter di depan tempat kami di bawah lokasi Iqbal jatuh itu kan ada jurang yang dalam itu, yang namanya Curug Minger itu. Nah, begitu sampai di bibir jurang ini kan aku bingung. Ini gimana ini caranya turun ini? Kalau aku turuni dengan cara merayap kayak turun tebing itu jelas nggak mungkin, karena licin, karena tinggi, licin, dan ada banyak tempat yang rata. Jadi kalau tanpa tali nggak bisa itu. Nah, kemudian aku melirik ke kanan dan ke kiri mencari punggung yang landai. Nah, celakanya punggungan ini juga cukup terjal, jadi akan susah sekali.
Nah karena itu aku mundur dulu supaya apa, kalau terlalu di bibir jurang ini kan bisa kepleset jatuh. Jadi aku agak mundur untuk berpikir itu, ini bagaimana cara menuruni ya. Aku ke kiri masuk hutan apa ke kanan, tapi kok ya sama susahnya gitu. Nah sampai di situ ingatanku terpotong. Maksudnya apa ya? Aku tidak ingat pilihanku apa, ya. Jadi aku nggak ingat pilihanku itu apakah tetap nekat turun di air terjun itu, atau aku memilih ke kiri, atau justru ke kanan masuk ke punggung hutan lagi. Karena sama saja punggung ini kan juga jurang nanti, tapi jurangnya kan ada tanaman-tanamannya. Kalau aku terus ke kiri berarti nanti akan lebih jauh lagi dari sungai. Begitu juga kalau ke kanan. Jadi kalau menurutkan kelandaian, saya pasti menjauhi sungai Lemberang itu. Padahal waktu Gagah turun, aku kan sudah perintahkan dia untuk berpatokan pada sungai. Jadi saya nggak bisa kehilangan sungai ini. Gitu. Karena apa? Karena Iqbal juga sudah berpesan, kamu harus siap kalau kamu menemukan jenazah lain, dalam hal ini si Gagah. Dan terus terang, aku juga mencoba berpacu dengan waktu, gitu. Jadi kalau bisa aku ketemu sama Gagah sebelum dia menjadi jenazah, gitu ya Pak maksudnya. Tapi aku lupa, jadi aku milih ke kanan, ke kiri, atau justru menyusuri itu karena menyusuri tebing itu karena ingatanku terpotong. Jadi aku gak mampu mengingat, tetapi aku ingat aku sudah ada di bawahnya. Gitu. Jadi aku di bawahnya itu. Kenapa aku bisa ingat? Karena ada kata-kata dalam diri aku ya, ketika aku melihat ke jurang itu, aku sambil bilang, akhirnya kamu bisa tak turuni. Tapi bagaimana caranya, itu sampai sekarang nggak ingat. Oh gitu. Nah, ajaib ya. Yang jadi lebih membingungkan lagi, waktu aku berada di rumah sakit Trengguli Purbalingga, itu kan ditemui malam-malam sama tim SAR. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang justru makin membingungkan saya. Jadi ditanya, kamu kok bilang nggak bawa tali? Kamu pasti bawa tali. Terus berapa meter talinya? Ya aku bingung. Lah kalau bawa tali, pasti tali itu saya pakai untuk bikin tandu, untuk membawa turun si Iqbal barengan sama si Gagah. Kan bisa begini. Meskipun ini melata, kan bisa kalau ada tali tandunya, tandu. Kemudian tubuhnya Iqbal itu diikat itu pada tandu itu, kita geret, aku yang di depan, si Gagah di belakang sambil merayap sambil mendorong, kan bisa. Tapi kan tidak ada tali, gitu. Jadi kenapa mereka bersikeras bahwa saya pasti bawa tali? Karena jejak sepatuku itu ditemukan di dinding itu, dinding tebing itu. Iya, ditemukan di situ. Karena apa? Karena sepatuku itu kan ada radialnya kan. Nah itu ada bekasnya di beberapa tempat, ya tidak di semua tempat karena ini batu, tapi kan itu ada lumutnya, ada apa, itu mereka menemukan jejak itu di situ. Oh gitu. Jejakku, gitu. Tapi aku nggak ingat apa yang terjadi. Apa jangan-jangan jenengan dibantu sama yang di sana itu untuk menuruni itu? Saya nggak tahu, saya tidak melihat apapun, tidak merasa mengalami apapun, termasuk halusinasi. Saya juga tidak mengalami halusinasi apapun, misalnya digendong sambil apa gitu juga tidak. Ya hanya terpotong aja ingatanku. Jadi sampai sekarang nggak bisa mengingat. Nah, sebenarnya ada prosedurnya. Aku kan sempat belajar hipnotis itu dulu waktu ikut kursus itu yang berijazah itu. Tapi aku terlalu takut
Jadi ada prosedurnya pakai hipnotis untuk menemukan apa yang terjadi itu. Sebenarnya waktu ingatanku terpotong itu. Tapi aku nggak berani sampai sekarang. Kenapa? Ya aku takut menemukan hal-hal yang aku tidak ingin menemukan. Misalnya? Nah kalau aku dibantu sama jin, itu kan menimbulkan rasa yang tidak aku harapkan. Jadi misalnya aku merasa berutang budi lah apa-apa kan gitu. Jadi dengan sengaja aku biarkan, sudahlah ini biar tetap misteri karena tidak menyangkut orang lain. Ini hanya urusanku sendiri. Jadi urusanku sama diriku sendiri, bagaimana menuruni satu jurang. Jadi ada dua jurang yang aku lupa cara menuruninya, dan semuanya tinggi sekali. Ya, tapi itu terjadinya pasti cukup lama karena sekitar jam 3. Jadi aku berada di bawah itu, di bawah jurangnya Curug Minger itu jam 3. Jam 3 aku melihat ke atas, akhirnya aku bisa turun juga. Lalu di situ aku menemukan ceruk di dinding sungai ya, jadi kayak gua itu, tapi nggak terlalu dalam dia, tapi cukuplah untuk untuk delesep itu apa? Untuk perlindungan diri. Jadi aku bisa berbaring di situ, pas itu sebadan, itu. Jadi nggak susah-susah bikin perlindungan, nggak usah bikin bivak, aku berada di situ. Barangkali yang terpenting yang terjadi pada hari ke-9 itu adalah perubahan tentang caraku berpikir. Sebelum aku mendaki Gunung Slamet itu kan aku selalu berpikir bahwa manusia adalah makhluk paling beradab yang diciptakan Tuhan ya. Tetapi ketika terjadi kecelakaan itu, ketika aku harus menunggui Iqbal sampai 4 hari, kemudian aku harus meninggalkan jenazah sahabatku dengan pikiran yang kacau balau, aku mulai berpikir bahwa kalau aku tetap merasa bahwa akulah yang lebih beradab dari segala makhluk yang diciptakan Tuhan, aku nggak mungkin selamat. Gitu. Aku merasa bahwa hutan itu punya peradabannya sendiri. Hutan itu punya rule, punya aturan-aturan yang kalau mau selamat, ya ini yang harus diikuti, bukan dilawan. Gitu. Jadi pelan-pelan ada semacam kesadaran bahwa kalau aku mau keluar dari sini, maka aku harus menjadi bagian dari hutan ini. Gitu. Jadi aku harus melupakan bahwa manusia itu sudah berevolusi. Paham maksudnya ya? Nah, jadi aku harus ya ngikuti aja lah, mengikuti. Misalnya kalau di situ ada serangga yang bisa dimakan karena aku butuh protein, ya aku makan serangga. Kalau tidak ada, aku akan mencoba mencari buah, karena di situ lebih banyak vitaminnya. Kalau buah nggak ada, aku makan daun. Itu. Kalau aku bisa menemukan umbi, itu aku makan karena aku juga butuh karbohidrat. Itu. Jadi simple, caranya mikir simple. Kemudian juga aku sudah lebih banyak makan lumut, karena ini paling praktis, paling di lidah itu paling tidak bereaksi. Karena apa? Karena kalau salah memilih tanaman itu
guatal bukan main. Di mulut itu bisa guatal bagaikan ini, jadi seluruh mulut sama lidah itu seperti bengkak kayak alergi gitu. Iya, jadi panas-panas gatal gitu. Padahal itu sudah dicoba di kulit itu enggak apa-apa. Oh gitu. Mungkin kurang lama aku menunggunya, jadi udah tak makan, enggak apa-apa. Lu tiba-tiba bisa gatal seperti itu. Jadi aku harus menemukan cara untuk melakukan devolusi. Jadi bukan bersikeras bahwa aku manusia, tapi aku bagian dari hutan itu. Gitu ya. Di sisi lain, aku harus menimbulkan motivasi ya. Jadi motivasi yang paling kuat itu bahwa nomor satu, aku harus turun untuk menceritakan terutama pada keluarga apa yang terjadi, karena itu tanggung jawab moral saya. Yang kedua yang saya ceritakan juga aku punya keinginan untuk membalas dendam kepada si dalam tanda kutip gadis itu. Jadi makan apapun, rasanya apapun, kadang-kadang kan pengen muntah. Aku selalu bilang pada diri sendiri, sekarang aku makan lalat, aku makan serangga, aku makan daun-daun yang gak karu-karuan rasanya. Tetapi begitu sampai di bawah, aku akan makan sate sama gulai. Jadi aku lakukan apapun untuk memberi motivasi, mensugesti diri sendiri, mensugesti gitu diri ya? sendiri supaya tubuh itu bisa menerima. Aku juga pakai ingatan masa lalu. Ingatan masa lalu itu misalnya begini, kan sejak kecil aku belajar karate toh. Nah di karate itu kan diajari bagaimana menjadi kesatria, tidak cengeng, harus kuat dan sebagainya itu. Jadi sumpah karate itu aku baca sendirian, itu aku baca, jadi aku gumamkan gitu. Iya, jadi aku lakukan apapun. Nah, termasuk yang perannya besar itu musik rock. Kan sejak SMP, kelas 3 SMP, kemudian masuk SMA, dan setelah dari SMA itu sejak di kelas 1 SMA maksudnya, aku menjadi seorang rock mania. Kalau aku seorang penggemar musik rock, itu berarti aku masih bisa mendengarkan musik lain. Tapi kan kamu tahu sendiri, kira-kira kalau ada orang muter lagu dangdut dengan sengaja di alat musikku, yang terjadi apa? Bisa gitu dibanting tapnya. Nah, tape-nya itu pasti tak banting. Karena dalam beberapa hal itu aku kan total, termasuk dalam hal mendengarkan musik. Sejak kelas 1 SMA aku sudah nggak bisa mendengarkan musik selain musik rock. Musik rock Indonesia pun saya kurang suka pada waktu SMA kelas 1 itu. Nah kelas 2 itu musik rock Indonesia pun aku nggak bisa dengar. Gitu, beda. Jadi ada spirit yang aku dapatkan, ada spirit pemberontakan yang aku rasakan. Jadi SMA, kuliah itu aku sudah nggak bisa mendengarkan musik selain musik rock barat. Apalagi jurusanku bahasa Inggris, itu membuat saya lebih punya alibi, lebih punya alasan untuk tidak mendengarkan lagu Indonesia, musik lagu rock yang nggak barat itu kan. Jadi punya tambahan alasan ya. Nah, lagu-lagu rock itu yang aku sukai pada waktu itu aku gumamkan gitu. Termasuk yang sampai saat ini kadang masih menimbulkan aku pengen nangis, karena otomatis kalau mendengarkan lagu itu aku ingat peristiwa itu. Itu ada judulnya
Do It All For You. Jadi yang nyanyi Section itu. Kenapa Mas? Apa pas mendaki itu bawa tape gitu, mendengarkan itu, atau lirik lagunya? Waktu di Gunung Slamet kan aku nggak bawa tape. Berarti memang lirik lagunya gitu? Lirik lagunya itu apa ya, cukup relevan gitu, cukup relevan untuk memberi motivasi. Jadi lirik pertamanya itu, aku akan mendaki gunung yang tertinggi, aku akan menyeberangi lautan yang terdalam, apapun akan aku lakukan untuk membebaskanmu. Nah, mu di sini bagiku waktu itu egoku, gitu. Jadi dengan begitu kan aku merasa Alek yang sebenarnya ini akan melakukan mendaki gunung yang tertinggi, kalau perlu juga menyeberangi lautan untuk bisa keluar, gitu. Jadi ingatan waktu kecil itu juga sangat berpengaruh. Jadi bagaimana ayahku mendidikku untuk tidak menjadi anak yang cengeng. Jadi apapun, jadi saya akan melakukan apapun supaya aku kuat bertahan dan melanjutkan perjalanan. Intinya itu. Ketika aku bangun, berarti pada hari ke-10, hal pertama yang kutemukan adalah pacet. Jadi kalau padahal itu selang hanya berapa puluh meter itu, aku sama posisiku waktu itu sama posisi jenazahnya Iqbal itu kan hanya terpisahkan oleh tebing itu, dan maju sedikit aja itu tempat kami berada selama 4 hari itu nggak ada pacet. Tapi di bawah situ itu sudah. Jadi tangan ini penuh pacet yang sudah gede-gede, gedenya sejempol kaki itu. Tahu nggak apa yang aku lakukan? Ya diambili pacetnya lah. Ya pertama saya ambili. Tapi karena ada perasaan aku itu untuk memberi nutrisi pada tubuhku itu sampai harus makan daun-daunan yang pahit-pahit. Sekarang kamu enak aja ngambil darahku. Jadi pacet itu tak taruh di batu, aku tumbuk pakai batu kecil semuanya. Jadi ada kalau 20 lebih lah itu. Aku tumbuk campur darahku itu. Udah tak ambil, tak telan pakai air. Itu yang aku lakukan. Kan aku sudah bilang, aku berada di hutan dan aku punya keyakinan hanya dengan menjadi isi hutan lah aku bisa selamat. Tapi kalau aku ingat manusia, apalagi ingat ajaran bahwa makan darah itu haram, ya bisa kelenger aku. Itu jadi dengan kemarahan campur dengan sebel, tapi kalau jijik sudah tidak ada. Jadi aku tumbukin itu. Nah, ini juga merubah caraku survival selanjutnya. Jadi setelah peristiwa Gunung Slamet itu kan aku sering mendaki sendiri. Itu kalau digigit pacet dan aku sedang bikin api, itu tak tusuk, tak bakar dan tak makan. Nah, pacet itu dia punya cairan yang bikin orang agak fly. Jadi kalau kebanyakan kita itu bisa kayak terbang gitu. Oh iya. Iya. Jadi kayak ngantuk-ngantuk gimana gitu. Itu perasaan jenengan pas makan itu, maksudnya badannya menerima atau sudah menerima. Wow gitu. Pacet itu lebih nggak ada rasanya, itu kayak bubur aja, nggak ada rasanya daripada serangga. Serangga itu beberapa aromanya kan keras, menyengat.
Nah itu kan nek darah kan amis kan. Waktu itu sudah nggak ada perasaan amis atau tidak amis. Wong lumut aja saya telan, rasanya itu persak. Ya enak pacet tumbuk daripada lumut. Gitu. Jadi nggak bisa bayangin. Pada intinya hari ke-9 ke sana sampai hari ke-10 dan seterusnya itu kemanusiaanku itu mulai terkikis. Jadi aku mengalami semacam devolusi di mana saya harus beradaptasi dengan hutan, sehingga mindsetku, caraku berpikir itu sudah tidak seperti manusia normal lagi. Gitu. Jadi aku merasa bagian dari hutan. Nah Mas, aku mau nanya, misal sekarang itu mendaki jenengan dimakan pacet lagi gitu, masih mau nggak makan pacetnya itu? Tergantung bawa bekal apa tidak. Kalau tidak bawa bekal, saya kira masih mau. Gitu. Tapi kalau selama masih ada bekal, ya itu kan tidak perlu dilakukan. Iyalah. Kalau gitu bawa bekal yang banyak aja.